Kita ke informasi pertama, Saudara. Selama 1 tahun, seorang pelajar SMP di Tasikmalaya, Jawa Barat diperkosa oleh 10 orang pria. Dua pelaku adalah pria berusia 70 dan 73 tahun yang merupakan tetangga sekaligus tokoh masyarakat di lingkungan rumah korban. Pemerkosaan yang dilakukan 10 pria terhadap seorang pelajar sekolah menengah pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat berawal dari seorang pelaku yang tidak sengaja mengaku kepada tetangga bahwa telah menyetubuhi korban. Pengakuan tersebut ditanggapi dengan laporan kepada Ketua RT, Kepala Desa, hingga Polres Tasikmalaya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Tasikmalaya juga menerima laporan ini dan langsung mendampingi korban yang ternyata telah diperkosa selama 1 tahun. Ke-10 pelaku adalah pria dewasa yang merupakan tetangga korban dan ada yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Bahkan 2 di antara pelaku adalah pria berusia 70 dan 73 tahun yang merupakan tokoh masyarakat di lingkungan rumah korban. Korban kerap mendapat ancaman dari para pelaku sehingga tidak berani menolak. Sejak kasus ini mencuat, keluarga korban juga mengaku mendapat intimidasi dan ancaman dari para pelaku. Korban dan keluarganya kini dalam perlindungan KPAID Tasikmalaya. Berdasarkan pengakuan korban yang menyampaikan kepada KPAI, ini dilakukan dalam durasi 1 tahun. Dan dalam durasi 1 tahun itu, ananda korban ini digauli secara bergiliran. Artinya bergiliran itu hari ini si A, besok si B, terus gitu. Bergilir selama 1 tahun. Berarti pelaku melakukan berulang-ulang? Melakukan berulang-ulang di dalam durasi 1 tahun. Ada ancamannya? Ada ancaman? Pengakuan korban kepada KPAI menyampaikan bahwa ada ancaman, bahkan ada ancaman pembunuhan dari salah satu terduga pelaku. Korban diperkosa oleh para pelaku di sejumlah tempat yang berbeda dan kasus ini telah ditangani oleh Polres Tasikmalaya. Keluarga berharap kasus ini segera terungkap dan korban mendapat keadilan. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk informasi terbaru mengenai kasus pemerkosaan yang menimpa seorang siswi SMP, kita akan tanyakan Ketua KPAID Tasikmalaya atau Rinanto. Selamat siang, Pak Ato. Pak Ato, selamat siang. Yuk, selamat siang. Baik. Pak Ato, dengan Irianda dan Didis di studio, Pak Ato, kita ketahui hari ini 9 dari 10 terduga pelaku diperiksa oleh pihak kepolisian. Adakah komunikasi dengan KPAID, Pak, atau bagaimana kemudian hasilnya? Ya, kebetulan sejak awal dan sampai hari ini kami melakukan komunikasi yang sangat intens sekali dengan penyidik dan juga dengan Polres Tasikmalaya. Dan beberapa jam lalu dari Polres Tasikmalaya sudah rilis dan dari 10 terduga tersangka itu 9 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Begitu untuk sementara laporannya. Oke, Pak Ato, ini kan sudah terjadi selama 1 tahun begitu ya, dan ini bisa mungkin kita diceritakan sedikit sebelumnya bagaimana kronologinya korban bisa diperkosa oleh 10 orang yang merupakan tetangganya sendiri begitu? Iya, sebetulnya saya lebih cenderung menyebutnya bahwa ini bukan perkosaan sebetulnya, tetapi mungkin persetubuhan ya. Jadi kronologisnya bahwa anak ini punya hobi yang berbeda dibanding anak-anak seusianya, yaitu hobinya adalah mancing, di mana mancing itu malam hari. Dan sebetulnya komunitas ini adalah komunitas teman-teman sesama mancingnya, yang notabene mereka-mereka itu adalah usianya jauh lebih tua dibanding ananda korban ini. Ada yang 35 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60, dan ada yang diduga 73 tahun. Kemudian dalam perjalanan, latar belakang atau background daripada ke-10 orang ini, ada yang duda, ada yang beristri, tapi mungkin istrinya sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya perempuan normal. Itu yang saya pikir menjadi pemicu kenapa hal ini terjadi. Ini terungkap berawal sejak bahwa beberapa hari yang lalu, salah satu terduga korban, mohon maaf saya memakai bahasa Sunda, kalau di lembur itu namanya sompral. Gitu. Sompral itu bahwa ketika dia setelah melakukan persetubuhan dengan anak itu, dia sompral berkuar-kuar bahwa saya telah melakukan A, B, C, D dan sebagainya.
Sehingga pada titik tertentu ada salah satu warga yang mendengar itu dan disampaikanlah kepada Pak RT setempat. Kemudian Pak RT mencoba mengkonfirmasi kepada anak-anak korban dengan ucapan yang diucapkan oleh salah satu terduga pelaku. Dan ternyata setelah ditanya, muncullah beberapa nama yang dimana nama itu bukan nama itu saja, tapi muncullah kemudian sampai 10 nama yang memang hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian tanggal 10 November kemarin, korban kemudian melakukan pelaporan ke Polres Kota Tasikmalaya dan berproses sampai kami mendapatkan pengaduan dari keluarga korban untuk bisa mendampingi tentang proses hukum yang hari ini berlangsung di Polres Kabupaten Tasikmalaya. Gitu Mbak Cynthia. Pak Ato, tadi disebutkan ada 9 sudah menjadi tersangka atau 10? Saya mau konfirmasi ulang dulu. Ya, yang dilaporkan adalah 10, tetapi hari ini satu orang terduga pelaku diduga telah meninggalkan kampung dan hari ini mungkin pihak Polres Tasikmalaya juga akan melakukan pengejaran. Jadi tadi itu yang sudah rilis adalah 9 dari 10. Baik, Pak Ato, ini pelaku. kejadian selama setahun, ada informasi bahwa korban juga diancam. Bentuk ancamannya seperti apa sih? Ya, jadi ketika si terduga pelaku akan melampiaskan nafsu bejatnya, maka biasanya disertai dengan sebuah ancaman. Ada salah satu terduga pelaku itu melakukan sebuah ancaman yaitu pembunuhan apabila kamu tidak bisa memenuhi keinginannya atau nanti dia juga menolak keinginannya, maka ada ancaman adanya pembunuhan. Itu pengakuan korban kepada KPAI dan kemudian bukan saja ancaman tetapi juga memang diiming-imingi dengan uang, sehingga anak-anak korban ini setiap melakukan hubungan badan maka biasanya selalu diberikan imbalan dalam bentuk uang yang nilainya dari 20.000, 30, ada yang 50, juga bahkan sampai 100.000 rupiah. Pak Ato, ini kalau kita lihat dari terduga pelaku kan 2 diantaranya adalah pria berusia 70 dan juga 73 tahun. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Karena kan bagaimana harusnya orang tua ini bisa melindungi anak, itu justru ini pria berusia 70 dan 73 tahun ini justru melakukan tindakan yang tidak terpuji ke anak di bawah umur begitu Pak? Ya, itu yang pertama tentu kami merasa prihatin. Tetapi kemudian bahwa kalau kita juga mempelajari daripada background dari bapak-bapak ini, yang pertama bapak ini usianya 70 sekian tahun lah ya, saya tidak tahu persis usia per 70 berapa, tapi 70 tahun. Dia sudah punya istri tetapi juga tidak berfungsi sebagaimana layaknya perempuan yang normal. Kemudian yang kedua, yang tua yang kedua, dia tidak memiliki istri. Jadi dalam tanda kutip statusnya tidak. Mungkin atas dasar desakan itu hasratnya itu kemudian dilampiaskan kepada anak di bawah umur. Gitu Mbak Cynthia. Ya, Pak Ato, terakhir mungkin kondisi keluarga korban sendiri ini seperti apa? Responnya seperti apa? Dan kemudian pendampingan untuk korban sekarang seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Karena kita ketahui ini korban masih di bawah umur begitu. Ya, kondisi korban hari ini karena memang pengaduan yang masuk kepada KPAI itu cukup kuat dan perhatian dari publik juga cukup kuat, sehingga pada hari Kamis kemarin kami melakukan investigasi langsung melakukan pendampingan ke pihak keluarga. Dan di situ memang kami mendapati ada semacam intimidasi, di mana intimidasi ini ketika kasus ini dilaporkan kepada Polres Tasikmalaya, korban diintimidasi untuk tidak melapor atau mencabut pelaporannya, sehingga siang malam didatangi terus oleh terduga pelaku, sehingga untuk kenyamanan, keamanan, dan juga untuk kelancaran proses hukum, korban beserta keluarganya kami evakuasi di rumah aman KPAI Tasikmalaya. Dan tentu kami akan melakukan pendampingan, baik itu pendampingan psikisnya, psikologisnya, kemudian dari unsur kesehatannya, karena kami khawatir bahwa anaknya sebetulnya tidak siap untuk melakukan hubungan badan. Apalagi dengan pria yang usianya jauh lebih tua, tentu kami juga akan ngecek kondisi kesehatan. Kami akan pulangkan kembali sampai pada sebuah kata anaknya, keluarganya merasa nyaman, kemudian di lingkungannya merasa aman, baru mungkin setelah itu akan kami kembalikan ke kampung halamannya.
Baik, terima kasih sekali lagi Ketua KPAID Tasikmalaya Jawa Barat telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi di Sapa Indonesia Siang, Pak Atorinanto. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih.